نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bermajlis ilmu di Masjid Al-Hidayah, dan alhamdulillah kita juga telah melaksanakan salat maghrib. Semoga amalan salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jamaah sekalian, ketika kita berbicara tentang ibadah, maka seringkali dalam pikiran dan benak kita lebih fokus kepada hal-hal yang besar. Mungkin seperti sholat, zakat, puasa, bahkan ibadah haji. Padahal syariat Islam tidak hanya itu saja. Syariat Islam juga mengajarkan kepada perkara yang besar yang mungkin kita anggap sepele, yaitu kebersihan dan kesucian. Bahkan sah atau tidaknya suatu ibadah, misalnya sholat, itu bisa ditentukan oleh kebersihan dan kesucian, baik itu pada dirinya, tempatnya, atau di sekitarnya. Oleh karenanya, bab tentang izalah an-najasah, bab tentang menerangkan najis yang akan kita bahas atau melanjutkan dari bab sebelumnya di pekan kemarin, ini menjadi hal yang penting, menjadi fondasi kita untuk diterimanya suatu ibadah. Oleh karenanya ulama meletakkan bab izalatun najasah ini, bab menghilangkan najis ini diletakkan di awal-awal bab dan dimasukkan ke fikih thaharah atau bab tentang kesucian, yang mana ini yang merupakan pondasi utama suatu ibadah. Dan kita sekarang akan melanjutkan, jamaah sekalian bisa dibuka di halaman 16 ya. Di halaman 16 bab izalatin najasati wa bayaniha. Pada bulan sebelumnya kita telah membahas hadis yang pertama dari bab ini. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan kita telah membahas hukum khamr. Kemudian apakah khamr itu najis atau tidaknya. Kemudian madarat dari khamr dan lain sebagainya. Yang mungkin belum dibahas yaitu tentang tattakhadu khalla atau takhallul. Apa itu takhallul? Takhallul adalah perubahan khamr menjadi cuka. Nah, apa hukum khamr yang menjadi cuka? Kalau kita lihat di dalam hadis ini, hukum khamr menjadi cuka itu dilarang. Artinya diharamkan oleh Rasulullah, khamr yang menjadi cuka. Ada dua jenis atau dua proses yang menjadi takhallul. Ada takhallul binafsihi wa takhallul walaysa binafsihi, biyadin nas. Jadi para ulama berpendapat bahwa takhallul binafsihi, perubahan khamr menjadi cuka karena sendirinya, karena alami, itu tidak mengapa ya. Jika ada yang mempunyai khamr misalnya, kemudian khamrnya itu terbuka, lama kelamaan karena khamrnya itu terbuka, dia berubah, baik itu dipengaruhi oleh udara atau zat lainnya sehingga khamr itu menjadi cuka, maka ini tidak mengapa karena dia berubah dengan sendirinya, berubah dengan alami ya. Jadi jika khamr berubah menjadi cuka secara alami, maka ini tidak mengapa, halal diminum, halal dikonsumsi. Tetapi jika sebuah khamr
berubah menjadi cuka dikarenakan dengan ulah manusia, dengan tangan manusia, maka ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang ini. Jika khamar misalnya dirubah oleh bahan kimia oleh manusia, maka ini dilarang. Namun fatwa MUI tahun 2003 kalau nggak salah, 2013 atau 2003. Tapi fatwa MUI, jika sebuah khamr dirubah menjadi cuka, maka itu tidak mengapa, meskipun dilakukan oleh manusia, disengaja, bukan disengaja, baik itu disengaja atau tidak, sebuah khamr dijadikan cuka maka tidak mengapa. Ini fatwa MUI. Kenapa? Karena ini terjadinya istihalah. Apa itu istihalah? Istihalah adalah perubahan zat ke zat lainnya yang mana bisa merubah hakikat zat itu sendiri. Seperti khamr. Ketika khamr itu aslinya dia haram, tetapi setelah berubah menjadi cuka, maka keharamannya itu hilang. Karena cuka tidak memabukkan. Sifat, karakteristik, dan fungsi cuka antara khamr itu beda. Sehingga khamr yang berubah menjadi cuka, baik itu disengaja atau tidak, maka itu halal. Karena fungsi, zat, dan karakteristiknya berubah. Itu dinamakan istihalah. Maka ada yang bisa memberikan contoh lagi istihalah? Kira-kira apa lagi jemaah? Yang tadinya haram jadi halal. Misalnya kotoran hewan. Kotoran hewan kemudian kita bakar atau terbakar, kemudian menjadi abu. Apakah abu itu najis? Tidak. Tidak najis. Berubah fisiknya, zatnya, fungsinya, maka itu jadi berubah. Bisa jadi contoh selanjutnya yaitu bangkai. Bangkai yang terkena ke lahan garam misalnya. Ketika bangkai itu yang aslinya najis, kemudian dia jatuh ke lahan garam, maka lama-kelamaan bangkai itu akan menjadi garam. Dan ketika menjadi garam, maka garam itu boleh dikonsumsi. Ini yang dinamakan istihalah, ya, perubahan zat, suatu zat ke zat yang lainnya, yang mana bisa berubah hakikatnya, fungsinya, bahkan sifatnya bisa berubah, ya. Jadi ini boleh, ya, berubahnya khamr menjadi cuka, maka itu diperbolehkan dan jadi halal insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik jemaah sekalian, kita sekarang lanjut ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya saya akan bacakan. Wa anhu. Di sini anhu ini domir kembali ke hadis yang pertama. Karena hadis pertama itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik, maka hadis yang kedua juga ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Wa anhu atau wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Bahwasanya jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang sama. Yang pertama yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala lamma kana yaumu Khaybar. Bahwasanya ketika perang Khaybar. Perang Khaybar, perang yang terjadi antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaum Yahudi. Yang mana salah satu kaum Yahudi pemimpinnya yaitu Bani Nadir. Itu sekitar 1.400 sampai 1.600 dari kaum muslimin, sedangkan kaum Yahudi belasan ribu, 14.000 lebih. Dan qadarullah dimenangkan oleh kaum muslimin. Khaybar itu sendiri
terletak di utara Madinah, sekitar 150 km dari Madinah. Yang mana dahulu Khaybar ini terkenal dengan tanahnya yang subur sehingga banyak pepohonan kurma di sana. Ya. Dan Khaybar ini, ya ikhwah semuanya, ada peristiwa yang cukup penting, ya, cukup bersejarah. Minimalnya 3 peristiwa. Ya. Peristiwa yang terjadi setelah Khaybar itu, yaitu peristiwa ada Sayyidah Sofiyah bin Huyai. Sayyidah Sofiyah bin Huyai ini adalah anak dari pemimpin Bani Nadir, kaum Yahudi. Sofiyah ini ditawan karena ayahnya, keluarganya meninggal, kalah kaum Yahudi, hingga Sofiyah ini ditawan. Ketika ditawan, dikasih pilihan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau meninggalkan atau mau bebas dengan pergi bersama kaumnya, atau bebas menikahi Rasulullah. Akhirnya Sofiyah qadarullah memilih yang kedua, pilihan yang kedua, yaitu bebas dan menikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Sofiyah menjadi ummul mukminin sebagaimana ummul mukminin yang lainnya, Aisyah, Khadijah dan lain sebagainya. Dan ini terjadi setelah perang Khaybar. Jadi Sofiyah bin Huyai ini adalah keturunan Yahudi. Ya. Kemudian setelah perang Khaybar juga ada peristiwa yang mana ada percobaan pembunuhan. Pada waktu itu ada perempuan, wanita yang bernama Zainab binti Al-Harith. Ketika keluarganya terbunuh, ayah dan ibunya terbunuh, pamannya terbunuh, Zainab binti Al-Harith mempunyai dendam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ia menyajikan makanan yang kesukaannya Nabi, yaitu makanan kambing, tetapi ditaburi dengan racun dan diserahkan ke Nabi. Nabi pun memakannya. Tetapi ketika memakannya belum sempat menelannya, dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa daging itu ada racunnya, hingga dimuntahkan kembali racunnya. Akhirnya Rasulullah pun selamat dari racun itu. Tetapi sahabat yang lain ada yang makan daging itu akhirnya wafat seketika itu. Dan itu menandakan racunnya sangat fatal, ya. Tetapi Rasulullah SAW alhamdulillah dengan izin Allah, ketika setelah perang Khaybar itu selamat dari pembunuhan dengan racun itu. Dan peristiwa yang ketiga yaitu perubahan suatu hukum. Yang mana ini? Ya, lamma kana yaum Khaybar. Ini menunjukkan, makna ini menunjukkan adanya perubahan hukum sebelumnya. Ketika sebelum Khaybar, maka daging keledai jinak itu boleh dimakan. Tetapi setelah Khaybar, ya, lamma kana yaum Khaybar, setelah Khaybar ini daging keledai jinak itu tidak boleh dimakan. Jadi di nasikh wa mansukh, ya. Ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa dahulu pada zaman awal mula Islam boleh makan daging keledai jinak. Tapi setelah perang Khaybar pada tanggal 7 Hijriyah, maka ini jadi hadis nasikh, hadis penghapus yang membolehkan daging keledai jinak. Jadi sampai sekarang keledai jinak itu hukumnya haram dimakan, ya. Tapi ada satu kaidah ya ikhwah. Ketika suatu itu haram, maka belum pasti najis. Sesuatu yang haram belum tentu najis, ya. Kaidah yang bulan kemarin, ya. Tetapi yang najis itu pasti haram, ya. Begitu juga dengan keledai. Apakah keledai ini najis atau tidak, ya. Tentunya ini ikhtilaf al-ulama. Ada yang mengatakan bahwa Imam Ahmad mengatakan bahwa keledai ini tetap najis dan haram. Karena rijsun di sini ada kalimat rijsun, ada kalimat najis. Ulama yang lain mengatakan bahwasanya keledai ini tetap suci tetapi haram. Ada yang dibagi-bagi.
darah, susu, kemudian air kencing dan kotoran keledai itu najis. Sedangkan bulunya, badannya, keringatnya, air liurnya, atau sisa dari air minum keledai itu suci. Dan itu banyak dalilnya. Karena pada zaman setelah itu sahabat tetap banyak yang memelihara keledai. Jika itu najis, maka itu mungkin Rasulullah juga sudah melarangnya. Tetapi para sahabat nyatanya banyak yang hidup dengan keledai yang jinak. Dan ini dikiaskan dengan kucing. Kucing kita tahu bahwa kucing itu haram dimakan, tetapi tidak najis. Begitu juga dengan keledai. Keledai haram dimakan, tetapi tidak najis. Dan perlu kita ketahui bahwa ini keledai yang jinak, bukan keledai yang liar. Di sini menandakan bahwa keledai yang liar maka hukumnya halal, mafhum mukhalafah atau mafhum sifat, karena di hadis ini menyatakan hanya keledai yang jinak, maka keledai yang liar itu halal dimakan. Tetapi keledai yang jinak, yang dipelihara, yang ditunggangi itu haram dimakan. Mungkin sekarang ada pertanyaan, bagaimana jika keledai jinak itu menjadi keledai yang liar? Apakah halal atau haram? Kan tadi keledai jinak haram dimakan. Nah sekarang tiba-tiba keledainya jadi liar, jadi buas, jadi menggigit kemana-mana, jadi liar pergi kemana-mana seperti hewan-hewan buas lainnya. Apakah hukumnya jadi halal atau haram? Ya, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Fathul Jalal wal Ikram, beliau menyatakan meskipun keledai itu jinak kemudian berubah menjadi liar, tetap haram. Karena yang menjadi sebabnya itu bukan sifatnya, tetapi jenisnya. Meskipun sifatnya berubah, tetapi jenisnya tetap dia berasal dari keledai jinak meskipun sifatnya buas. Begitu juga sebaliknya. Jika ada keledai yang buas kemudian berubah menjadi jinak, tiba-tiba dia pendiam kemudian nurut, maka itu tetap dia halal, meskipun sifatnya berubah tetapi jenisnya tidak berubah. Dalam hadis ini jemaah sekalian bahwasanya ada beberapa faidah yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang faidah pertama, hendaknya atau dianjurkan bagi seorang pemimpin atau seorang komandan untuk memantau kondisi pasukannya, untuk mengetahui apakah pasukannya ada yang melanggar syariat atau tidak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika itu melihat para sahabat mau memakan keledai, sehingga beliau menyuruh Abu Talhah mengumumkan bahwasanya keledai itu dilarang. Kemudian faidah yang selanjutnya, wajib bagi siapa saja yang Allah amanahkan kepadanya urusan suatu kaum untuk senantiasa mereka menjelaskan batasan-batasan hukum Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi memerintahkan seruan keras terhadap para sahabatnya untuk menumpahkan keledai-keledai yang akan dimakan. Dan faidah yang selanjutnya, hukum itu boleh berubah seiring turunnya syariat. Sebagaimana keledai jinak yang dahulunya boleh dimakan, kemudian datang syariat baru, datang hukum baru, maka dirubah hukumnya menjadi haram. Maka itu boleh berubah hukum sesuai dengan keadaan dan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga faedah yang selanjutnya bahwa pemimpin boleh mewakilkan pengumuman atau i'lan kepada
wakilnya. Sebagaimana Nabi SAW mewakilkan untuk mengumumkan keharaman suatu hukum atau mengharamkan perubahan hukum lewat Aba Tolhah. Ya. Aba Tolhah yaitu seorang sahabat Ansor, Zaid bin Sahal. Beliau terkenal dengan suaranya yang lantang, hingga Nabi SAW memilih beliau untuk mengumumkannya ke kaum di Khaybar. Dan di riwayat lainnya dikatakan ada menjadi wakil selain Aba Tolhah. Ada juga Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah juga mengumumkan yang demikian juga. Ada juga di riwayat lain yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf juga ini mengumumkan tentang keharaman keledai jinak. Ya. Dan itu menandakan bahwa tanah Khaybar itu sangat luas sehingga diumumkan tidak hanya oleh satu orang saja, tetapi oleh 3 orang sahabat yang bisa menjangkau ke seluruhnya sehingga bisa semuanya mendengar pengumuman tersebut. Baik, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya, wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis ini jamaah sekalian menerangkan tentang hukum taharah lu'abul ibil, tentang hukum kesucian air liur unta, ya. Dari Amr bin Kharijah Al-Ansari, beliau sahabat kaum Ansar radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Mina wa huwa ala rahilatihi, dan beliau ketika khutbah itu di atas tunggangannya, wa lu'abuha yasilu ala katifayya, dan air liur unta tunggangannya itu mengalir ke pundaknya Amr bin Kharijah. Ya. Dari sini ikhwah semuanya, bahwasanya ini terjadi ketika di bulan Zulhijjah. Kenapa ini terjadi di bulan Zulhijjah ikhwah semuanya? Karena ini terjadi di Mina, ya. Di Mina pada musim haji, ya. Dan ini di Mina ketika antara tanggal 11, 12, 13 Ayyamut Tasyrik, ya, ketika mabit di Mina, ya. Mina adalah suatu daerah yang mungkin sekarang dikenalnya tenda 1000 tenda, ya. Tanah 1000 tenda, ya. Itu Mina, sekitar mungkin 10 sampai 15 kilo dari Masjidil Haram, ya. Dan Mina termasuk tanah haram, dan ini termasuk tanah haram. Ketika itu Rasulullah SAW berkhutbah di Mina menjelaskan tentang manasik tawaf, sa'i, jamarat dan lain sebagainya. Dan Rasulullah ketika itu ala rahilatihi, di atas tunggangannya, yaitu di atas unta, untuk berkhutbah kepada jamaahnya. Ketika di atas unta, maka Amr bin Kharijah saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, air liur untanya itu netes ke pundaknya, ya. Dan ini menyatakan bahwasanya air liur unta itu tidak najis, ya. Karena kalau najis, maka Nabi akan memerintahkan untuk mencucinya, ya. Tetapi karena air liur unta ini tidak najis, maka dibiarkan saja, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari
hadis ini ikhwah semuanya ada beberapa faidah yang ditulis oleh Syekh Utsaimin juga ya. Faidah yang pertama ya, bahwasanya hadis ini menerangkan air liur unta itu suci ya. Jadi semua air atau semua hewan yang halal dimakan dagingnya, maka air liurnya juga itu suci ya. Ada kaidah dari Syekh Utsaimin, kullu hayawanin ma'kulul lahmi halal fajami'u ajzaihi tahirah. Semua hewan yang halal dimakan, maka semua dari badannya juga itu suci ya. Sebagaimana unta ya, unta halal dimakan, maka air liurnya juga suci, tidak perlu dibersihkan, tidak perlu disucikan ya. Karena hukum asal air adalah suci ya, sampai ada datang dalil yang menyatakan bahwasanya itu najis ya. Kemudian kaidah yang selanjutnya ikhwah dari hadis ini, bahwasanya boleh berkhutbah di atas kendaraan ya. Sebagaimana Nabi SAW ketika itu berkhutbah di atas untanya. Dan ini memberikan banyak faidah ya. Yang pertama, bisa luas jangkauan fisik atau badan yang memberikan khutbah, kemudian bisa luas suaranya terdengar ke jamaahnya, ke mustaminya. Ini suatu keutamaan dari khutbah di atas kendaraan atau khatib penceramah lebih atas di atas mustaminya ya. Faidah yang selanjutnya juga ya, memberi nama pada hewan dan harta benda ya. Ketika Rasulullah SAW haji wada ini, beliau menggunakan unta al-qaswa ya. Dan ini dinamai oleh Nabi sendiri. Maka ketika kita mempunyai hewan tunggangan atau kendaraan, bisa kita namai sendiri juga ya, meskipun sudah ada mereknya sekarang ya, misalnya motor, mobil sudah ada mereknya masing-masing ya. Tetapi kita juga boleh mengkhususkan, dikasih nama juga motornya itu. Misalnya motornya jadi Abud atau lain sebagainya, itu boleh ya. Dan itu juga memberikan faidah ya, supaya motor kita tidak tertukar ya, supaya tahu orang lain motor kita itu namanya ini, bisa tertukar atau dikasih tanda yang lainnya ya. Sebagaimana anak panah Nabi, pedang sahabat itu ada namanya masing-masing. Kita juga kalau punya benda yang lainnya boleh dikasih nama ya. Faidah yang selanjutnya juga ya ikhwah, kedekatan sahabat dengan Nabi ya. Hadis ini menggambarkan betapa dekatnya sahabat Amr bin Kharijah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jarak sama sekali. Ya. Hingga air liur unta yang ditunggangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh atau mengalir ke pundaknya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kecintaan sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luar biasa. Ya. Faedah yang selanjutnya yaitu kaidah syariat tentang kebersihan dan kemudahan ya. Dengan ditetapkannya kesucian air liur hewan yang halal ya ikhwas semuanya ya, maka segala interaksi manusia dengan binatang atau dengan hewan yang halal dimakan itu jadi tidak masalah ke kita ya. Jadi simpel ya. Misalnya kalau ada kotoran hewan yang halal dimakan, maka itu tidak najis. Kotorannya juga tidak najis. Ayam gitu, kotoran ayam yang mungkin dulu kita mengira itu najis, padahal tidak najis karena semua yang hewan yang halal dimakan kotoran badannya itu tidak najis, meskipun kotoran dan itunya ada khilafiyah di antara para kalangan ulama, dan ini memudahkan untuk kita ya, bahwa syariat Islam itu mudah, simple ya. Kemudian ya ikhwah, lanjut ke hadis
berikutnya, hadis berikutnya ini tentang hukum mani, ya, tentang hukum mani. Ini pembahasannya mulai ke dewasa ini. Ada anak kecil gak di sini? Insya Allah nanti cepat dewasa ya. Pembahasannya ini mulai agak ke dewasa. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul mani thumma yakhruju ila salati fi dzalika ats-tsawb wa ana anzuru ila atharil ghusli fihi muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau ummul mukminin rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci mani di bajunya. Tsumma yakhruju ila salati fi dzalika ats-tsawb. Kemudian setelah dicuci itu beliau menggunakan baju yang itu untuk salat dengan baju tersebut. Wa ana anzuru ila asalil ghusli fihi, dan Aisyah radhiyallahu anhu melihat sendiri bekas basuhan air mani tersebut, ya. Apa itu air mani ya ikhwah? Air mani adalah al-ma'u ad-dafiq alladhi yakhruju bisyahwat, ya. Air yang terpancar, yang golid, ada golidnya juga, yang kental, yang dia tidak mungkin keluar kecuali dengan syahwat, ya. Itu air mani. Jadi air yang keluar dari kita itu ada 3 atau 4, ya. Yang pertama air mani, kemudian air wadi, kemudian madhi, dan air kencing, ya. Ada yang menggolongkan jadi 3 karena air wadi itu sama dengan air kencing, bekas air kencing itu air wadi, ya. Dan di sini juga ya ikhwah terdapat ikhtilaf hukum. Apa hukum air mani, ya? Apakah air mani ini najis atau tidak, atau suci, ya? Ikhtilaf ulama di hukum air mani, ya. Yang pertama ya ikhwah, air mani menurut madhab Syafi'i dan Hanbali bahwasannya air mani ini suci, ya. Kenapa suci? Karena ada hadis setelah ini, ya. Kita bacakan hadisnya, ya. Wali Muslim, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fihi. Dan Aisyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya telah benar-benar menggosok baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bekas air mani itu. Ini menandakan bahwa air mani yang terkena baju atau celana tidak dicuci, hanya digosok aja, ya. Hadis selanjutnya juga, ya. Wa fi lafdin lahu laqad kuntu ahukkuhu yabisan bidzufuri min thawbihi. Dan di lafaz yang lainnya, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha beliau mengkikis atau menggaruk dalam keadaan kering air mani yang terdapat di dalam baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya air mani itu tidak najis. Air mani ini suci. Dan ini dalil menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Beliau juga berpendapat bahwa asal usul manusia ini berasal dari air mani. Maka tidak layak, ya, sesuatu yang menjadi pangkal penciptaan ini, kita ini dihukumi dengan najis, ya. Kalau air mani najis, maka kita juga bisa najis, ya, karena terbuat dari air yang najis. Maka itu tidak layak, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kemudian juga alasan yang ketiga, karena para perawi hadis Aisyah itu menyebutkan dengan 2 cara, ya. Dengan dicuci atau digosok atau dikikis. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya air mani itu tidak
najis. Jika air mani itu najis, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencucinya. Adapun menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki, ya, beliau atau mereka menyatakan bahwa air mani ini air yang najis. Dalilnya hadis Aisyah yang pertama yang sendiri itu, bahwasanya Rasulullah SAW mencucinya. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak najis tidak dicuci. Oleh karenanya Rasulullah mencucinya itu bahwa air mani itu dianggap najis. Ini dalil yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mereka berargumen bahwa air mani ini keluar dari saluran yang sama dengan air kencing. Sebagaimana air kencing najis, maka air mani pun najis. Maka ini dalil mereka, ya. Dan mereka juga beralasan dengan pendapat saddu adzari'ah, ya, untuk kehati-hatian, ya. Untuk kehati-hatian bahwasanya air mani itu najis, ya. Wallahu a'lam bishawab, apakah najis atau suci, tapi ana sendiri lebih condong ke air mani itu suci, ya, sebagaimana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan bahwa air mani itu termasuk air yang suci, ya. Baik ikhwah semuanya, dari hadis ini ada beberapa kaidah di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram. Kaidah yang pertama, ya, maka bolehnya menyebut sesuatu yang dirasa malu diucapkan, ya, jika memang itu diperlukan, ya, sebagaimana tadi perkataan Aisyah, ya, mencuci air mani itu boleh meskipun sesuatu itu dirasa malu atau tabu, maka jika diperlukan maka itu bisa kita sebutkan, ya. Faidah yang kedua juga, wajibnya menghilangkan bekas air mani itu. Pendapat yang suci atau najis itu semuanya meskipun suci dan wajib, meskipun suci atau najis tetap air mani itu harus dihilangkan, ya. Karena tadi Rasulullah mencucinya, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, beliau mencoba untuk menghilangkan bekas air mani tersebut. Maka dianjurkan kepada kita, ya, yang mungkin ada bekas di baju atau di celana air mani, maka tetap harus dihilangkan, ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, termasuk pergaulan yang patut, yang bagus bagi seorang istri untuk melayani suaminya, ya. Maka para ibu-ibu, ya, jangan sungkan ketika mungkin sudah berhubungan kemudian ada bekas air mani, maka para ibu-ibu boleh mencucinya atau dianjurkan mencucinya bekas air mani tersebut. Sebagaimana istri Nabi SAW, beliau mencoba mencuci atau membersihkan bekas air maninya tersebut, ya. Jadi jangan sungkan, ya, seorang istri tetap bisa membantu suaminya. Kemudian faedah yang selanjutnya yaitu kezuhudan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika pakaian Nabi terkena air mani, maka Nabi tetap berusaha memakainya, dan Nabi tidak mengkhususkan pakaian ini buat tidur, pakaian ini untuk sholat, pakaian ini untuk kemana. Tetapi satu pakaian aja, pakaiannya dipakai tidur, dipakai juga untuk sholat. Ini menunjukkan kezuhudan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah Isa? Sudah Isa. Tafadhal. Baik jemaah sekalian, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ikhwah semuanya, ketika kita membahas tentang mani, maka kita teringat dengan penciptaan kita sendiri, ya. Ada dalam surat Al-Mursalat, ya, alam nakhluqukum mimma'in mahin. Apakah engkau tahu bahwasanya engkau itu diciptakan oleh air yang sangat hina, air yang dhaif, yaitu air mani. Maka kita semuanya ini
diciptakan oleh air itu sehingga kita semuanya tidak patut untuk bersombong diri, untuk angkuh kepada yang lainnya. Yang patut angkuh atau bertakabur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah manusia yang diciptakan oleh air yang hina ini, ya. Kemudian juga di surat At-Tariq, fal yang durul insanu mimma khuliqa mimma'in dafik, ya. Maka lihatlah manusia itu diciptakan dari air yang terpancar, ya, yaitu air mani, air yang sangat hina, ya, hingga kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak ada daya dan upaya apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke hadis selanjutnya ya ikhwah. Di halaman 18 ya. Dan ini menerangkan tentang air kencing laki-laki dan perempuan. Wan Abi Samh radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yugsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami, akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahhahahu Al-Hakim. Bahwasanya dari Abu Samah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yugsalu min baulil jariyati, air kencing bayi perempuan maka dibersihkannya dengan cara dibasuh. Wa yurashu min bauli al-gulami, dan air kencing bayi laki-laki itu dibersihkannya dengan percikan air saja. Ini perbedaan antara menghilangkan najis bayi perempuan dan bayi laki-laki. Bayi perempuan menghilangkan kotorannya atau air kencingnya itu harus dibasuh, harus dicuci. Sedangkan bayi laki-laki yang mana dia hanya makan ASI saja, belum makan makanan seperti orang dewasa, maka cukup dipercikan dengan air. Tidak mesti dibasuh, apalagi diguyur. Maka itu pemborosan ya. Jika ada air kencing bayi laki-laki, maka cukup dipercikan saja, tidak mesti dibasuh. Beda dengan air kencing anak laki-laki, itu harus dicuci. Perempuan ya beda dengan air kencing perempuan, itu harus benar-benar dicuci ya, sebagaimana air kencing dewasa ya. Dan dari hadis ini ya ikhwah, bahwasanya keduanya tetap najis ya. Keduanya tetap najis, baik itu air perempuan bayi laki-laki atau air kencing perempuan, tetap najis. Yang membedakan hanya cara menghilangkan saja ya. Kenapa dibedakan? Nah, ini juga menjadi perdebatan di antara para kalangan ulama ya. Wallahu a'lam bishawab, kenapa dibedakan cara menghilangkannya. Ini hanya tauqifiyah, ta'abudiyah, hanya sesuai syariat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan cara menghilangkan najis antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Ada yang mengatakan karena anak laki-laki itu dia sering aktif, sering kemana-mana. Oleh karenanya agama membawa ini syariat yang mudah, sehingga jika air kencing laki-laki cukup dipercikan saja, karena sering aktif laki-laki. Maka itu wallahu alam hikmahnya ya. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haid yusibu ath-thawba tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, tentang
darah haid yang kena baju, ya. Maka tahuttuhu, ya. Jika ada darah haid yang kena baju, maka bisa digaruk atau dikerik dahulu. Lalu siramlah air itu, ya. Thumma takrusuhu bil ma'i. Siramlah air itu dengan air. Thumma tanduhuhu. Lalu keringkanlah. Thumma tusalli fihi. Kemudian engkau bisa sholat dengan pakaian yang terkena darah haid tersebut, ya. Tapi syaratnya tadi ada beberapa, ada 3, ya, aturannya, ya, urutannya. Jadi ketika ada darah haid yang terkena pakaian, maka jangan langsung dicuci dahulu. Itu darahnya bisa mengalir ke mana-mana, tambah luas. Tetapi dikerik dulu, digosok dulu supaya darahnya hilang. Kemudian setelah digosok maka boleh langsung pakai air. Itu lebih efisien dibandingkan langsung dengan air. Maka itu darahnya bisa menyebar ke mana-mana, ya. Sebagaimana di sini hadisnya digosok dulu, dikerik dulu darahnya, kemudian disiram air, ya. Dan darah yang keluar dari perempuan itu minimal ada 3 kali, ya. Yang pertama darah haid. Darah haid itu biasanya darahnya merah pekat dan ada baunya. Kemudian darah haid juga itu terjadwal biasanya. Mungkin ini ibu-ibu yang tahu. Kemudian darah istihadah, ya. Darah istihadah biasanya tidak terjadwal di luar darah haid. Dan ini biasanya darahnya tidak pekat kental tetapi agak cair. Itu darah istihadah. Dan yang ketiga darah nifas, darah nifas. Ini semuanya ikhwah najis, ya. Ini semuanya darah najis. Baik itu darah haid atau darah nifas. Tapi ada yang ikhtilaf di darah istihadah, apakah itu najis atau tidak, ya. Dalam hadis ini beberapa faidah bahwasanya, ya, darah haid sekalipun sedikit maka itu wajib dibersihkan karena itu termasuk darah yang najis, ya. Kemudian Syekh Utsaimin juga menyatakan bahwa darah istihadah hukumnya sama dengan darah haid dalam kenajisannya, ya, dalam kenajisannya, baik itu sedikit ataupun banyak, ya. Namun kata Syekh Utsaimin, ketika seorang istri keluar darah istihadah, maka ini boleh bersetubuh dengan istrinya. Beda ketika istri saat haid itu tidak boleh. Adapun ketika istihadah maka dibolehkan. Kemudian faedah yang selanjutnya, kesederhanaan hidup para sahabat, ya. Maka para wanita, para sahabat dulu mereka sholat dengan kain yang sebelumnya dipakai saat haid, ya. Dicuci kemudian dipakai lagi sholat, ya. Maka ini sebuah kesederhanaan dan tawadu, ya. Mungkin zaman sekarang jarang, ya, wanita yang mempunyai baju 1 atau 2, kebanyakannya mungkin lebih dari 5 atau lebih dari 10 yang gonta-ganti. Tapi zaman dulu Masya Allah, nunggu kering dulu, dicuci dulu, pakai itu terus, Masya Allah. Dan faidah yang selanjutnya juga, ikhwah, bertahap dalam menghilangkan najis, ya, sebagaimana tadi dikerik dulu, digosok dulu, lalu kemudian disiram oleh air, tidak langsung dicuci oleh air, ya. Selanjutnya, faedah selanjutnya yaitu wanita maka boleh sholat dengan pakaian yang dipakai saat haid apabila telah dicuci. Syaratnya harus dicuci dahulu, ya. Kemudian juga najis bisa dihilangkan bukan hanya dengan air, tetapi apa saja yang dapat menghilangkan najis maka itu bisa suci. Misalnya tidak ada air, pakai apa? Pakai tisu yang ada cairannya, ada tisu basah, bisa itu, ya. Asal menghilangkan najisnya, ya. Mungkin cukup sampai di sini jamaah sekalian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.